Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah wa qad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Senantiasa kita mengawali bersyukur kepada Allah karena masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan kehidupan dan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melakukan amal soleh. Semoga amal ibadah kita tercatat sebagai ibadah kepada Allah dan menjadikan Allah ridha kepada kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Wa qala alladziina la yarjuna liqa'ana, berkatalah orang-orang yang tidak menanti-nanti pertemuan dengan kami, yakni orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak takut terhadap ada hari bangkit atau hari pembalasan. Jadi orang yang tidak mengharapkan bertemunya dengan hari bangkit itu adalah orang yang tidak percaya kalau adanya kebangkitan. Kemudian apa yang dikatakan? Laula unzila alainal malaikah. Mengapakah tidak diturunkan kepada kita itu seorang malaikat yang menjadi rasul dengan kita? Jadi kenapa kok malah manusia yang diturunkan? Ketika nanti sudah ada di akhirat tentunya. Au nara rabbana, atau mengapa kita tidak melihat Tuhan kita? Kemudian kita diberitahu bahwa Muhammad adalah Rasulnya. Jadi katanya orang yang tidak percaya dengan hari akhirat itu, dia berkata, ya Allah, kenapa kok tidak diturunkan saja malaikat atau engkau saja turun dan kasih penjelasan kalau Muhammad itu memang Nabi. Laqad istakbaru, maka oleh Allah dijawab, laqad istakbaru, sesungguhnya mereka memandang besar, merasa besar, fi anfusihim, tentang diri mereka, wa atau, dan mereka telah melampaui batas, berlaku sangat kurang ajar, utuwan kabira, dengan kelewatan batas yang sangat besar. Disebabkan kenapa? Disebabkan mereka berani meminta melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Kemudian yauma yarawnal malaikata, pada hari mereka melihat malaikat di antara makhluk-makhluk Allah yang lainnya, yaitu pada hari kiamat nanti, semuanya akan melihat malaikat. La busyra yauma idzin, di hari itu tidak ada kabar gembira, lil mujrimina, pada orang-orang yang berdosa, yakni orang-orang yang kafir. Berbeda keadaannya dengan orang yang mukmin. Bagi mereka kabar gembira yaitu mendapatkan surga. Jadi ketika orang kafir ini dibangkitkan nanti di hari kiamat, mereka itu akan takut melihat malaikat. Orang-orang yang berdosa. Wa yaquluna hijran, dan mereka berkata hijram mahjura, sebagaimana kebiasaan mereka di dunia apabila mereka tertimpa kesengsaraan. Artinya, lindungilah kami di tempat perlindungan. Mereka pada hari itu meminta perlindungan kepada malaikat. Kemudian Allah berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin, dan kami hadapkan segala amal yang mereka kerjakan kepada orang-orang yang kafir kepada Allah, orang-orang yang berdosa. Apa yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Min amalin, amal-amal dari amal perbuatan yang mereka kerjakan selama hidup di dunia. Seperti apa? Sedekah, menghubungkan silaturahmi, menjamu tamu, dan menolong orang yang memerlukan. Jadi tetap orang yang beramal soleh di dunia, amal baik di dunia, bukan amal soleh, amal baik yang ada di dunia, Allah akan tambahkan meskipun itu orang kafir. Allah akan tambahkan. Ya, bukan hanya orang kafir, meskipun orang beriman, orang Islam, kalau dia melakukan amal soleh, amal baik, maka akan ditambahkan. Nah, tapi kalau bagi orang Islam, dia sering menzalimi orang, ngambil haknya orang, mencuri, menggibah, mengambil haknya orang, maka nanti amal ibadahnya akan diberikan kepada orang yang dizalimi.
Faja'alnahu haba'an mansura. Lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu berterbangan. Amal perbuatan mereka tidak bermanfaat sama sekali pada hari itu. Tidak ada pahalanya sebab syaratnya tak terpenuhi, yaitu iman. Kalau konteksnya pada orang-orang kafir, maka mereka amalnya tidak diterima karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka telah mendapatkan balasannya selagi mereka hidup di dunia. Kalau dia orang kafir, kalau dia baik pada orang, maka orang akan memuji dia. Kalau ada orang non-muslim, dia baik pada orang, suka bantu-bantu, apa balasannya? Dia akan dipuji oleh orang. Dan dia akan semakin berkah pahala, usahanya. Semakin banyak. Ya, makanya orang-orang Cina itu pada ibunya luar biasa. Coba sampean pergi ke beberapa tempat yang banyak orang Cinanya, itu rata-rata orang Cina itu sama ibunya berbakti. Berbakti. Nah, kemarin itu yang saya kirim videonya di grup, itu ada orang orang Surabaya itu yang ibunya dititipkan ke Gria Lansia. Negara yang tak beres ya. Anak empat laki teloan bini situ. Ada reng tuana latuah. Tiba tidak siara betul tapi akhirnya tetap ke Gria Lansia. Ini reng ya Allah ya Rabbi bahula reng Indonesia nih. Sejahat-jahatnya orang Cina. Orang Cina itu sama orang tuanya luar biasa baktinya. Karena kata mereka, ibu itu hoki, pembawa rezeki. Makanya coba lihat di video-video orang Cina, rata-rata baik sama bapak ibunya. Maka meskipun dia berbakti pada orang tuanya, semua baik amalnya, maka nanti akan haba'an mansura. Akan hampa, ditampakkan oleh Allah, kemudian ditiupkan seperti bagaimana debu berterbangan. Ashabul jannati yawma idzin khairun. Penghuni-penghuni surga pada hari itu khairun paling baik, mustaqarron tempat tinggalnya lebih baik daripada tempat tinggal orang kafir sewaktu di dunia. Jadi kalau orang kafir itu hidupnya mewah di dunia, maka orang yang beriman, orang-orang yang akan menghuni surga itu jauh lebih baik tempatnya. Wa ahsanu maqila, dan paling indah tempat istirahatnya. Lebih indah daripada tempat istirahat mereka sewaktu di dunia. Kemudian tentang selesainya masa perhitungan amal nanti, yaitu di waktu tengah hari, ada yang mengatakan tempat untuk beristirahat di tengah hari yang panas nanti. Kemudian dari pengertian orang-orang yang beriman nanti, ini hisabnya cepat. Ada yang mengatakan nanti ketika perhitungan itu hanya memakan waktu setengah hari saja. Jadi bagi orang yang beriman kayak terasa cepat, tapi bagi orang yang kafir lama. Wa yauma tashaqqaqus sama'u, dan ingatlah pada hari ketika langit pecah. Tashaqqaqu ini terpecah belah ya. Yaitu semua langit bil ghamami, mengeluarkan kabut, seraya mengeluarkan kabut yang berwarna putih. Wa nuzzilal malaikatu, dan diturunkanlah para malaikat dari lapisan langit tersebut, tanzila, bergelombang-gelombang pada hari itu. Al mulku yawma idzinil haqqu lirrahman, kerajaan yang hak, yang benar pada hari itu adalah kepunyaan Ar-Rahman, yang Maha Pemurah. Tiada seorang pun yang menyaingi dalam hal ini. Wa kana yawman 'alal kafirina asira, dan pada hari itu satu hari yang penuh kesukaran bagi orang-orang yang kafir. Wa yawma ya'addul zalimu ala yadayhi, dan ingatlah hari ketika itu orang-orang yang zalim menggigit dua tangannya sendiri. Orang-orang yang zalim, hati-hati dalam
kezaliman. Hati-hati dalam kezaliman, terutama jangan mengambil haknya orang. Dosa kepada Allah itu mudah. Kita minta maaf selesai. Baca Sayyidul Istighfar selesai karena Allah Maha Pemurah. Tapi kalau manusia terutama mengambil haknya orang, ya Allah, kita doakanlah semoga pejabat-pejabat kita bertobat kepada Allah dan kembali mendapatkan hidayah. Aduh, mun pasai korupsi orang saibu pada masih minta sepuluh. Orang yang ketika menzalimi orang, dia merugikan orang, itu tidak cukup dengan minta maaf, Pak. Itu harus mengembalikan haknya. Mun pasai kalaan in orang saibu pada masih pebodi. Kata Nabi SAW, mau nanti otang itunya segera bayar. Karena nanti akan datang suatu masa tidak akan berguna lagi dinar dan dirham. Kalau di dunia orang yang berhutang pada orang, saya mau tang si puto kasihan di otak. Kenapa? Puto besenep kabajer. Tapi nanti di hari kiamat orang itu yang akan butuh kepada kita karena sudah tidak berguna lagi dinar dan dirham. Ala yadaihi, dua tangannya digigit, yaqulu ya laitani. Kemudian dia berkata, aduhai katanya, celaka aku. Ittakhadtu ma'ar rasuli, kiranya dahulu aku mengambil bersama Rasul, yakni Nabi Muhammad SAW, sabila, jalan petunjuk. Ya wailata laitani, kecelakaan besarlah bagiku. Alangkah binasanya aku, kiranya aku dahulu tidak menjadikan lam attakhid fulanan khalila, tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman akrab. Oleh ulama tafsir disebutkan yang dimaksud adalah Ubay bin Khalaf, yakni yang dijilatnya tadi. Nah, tapi di sini disebutkan fulanan, jadi umum. Nanti di suatu masa yang masanya berbeda, itu akan banyak ditemukan manusia-manusia yang ikut manusia lain tanpa memperhatikan apakah itu dilarang oleh Al-Quran atau tidak. Saya pun reng Madura rok norok bebeng. Harap pembian maksiat, kijo kasa maksiat. Nah, ini kayak pagi. Ketika mati, ya laitan, ya wailata, laitani lam attakhid fulanan khalila. Seandainya dulu kau tak rorok fulan roh, gara-gara fulan roh seperti itu. Laqad adallani anidz dzikri ba'da idz ja'ani, sesungguhnya dia telah menyesatkan aku daripada peringatan Al-Qur'an sesudah peringatan itu datang kepadaku. Wa kana syaitanu lil insani, dan adalah setan itu terhadap manusia hudula, selalu membuat kecewa karena ia akan meninggalkannya begitu saja dan cuci tangan bila mana manusia bertimpa malapetaka. Wa qala ar-rasulu ya Rabb, katanya, berkatalah Rasul Nabi SAW, ya Rabb, ya Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku. Yang dimaksud adalah kabilah Quraisy. Kabilah Quraisy, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku tadi menjadikan Al-Quran ini suatu yang diasingkan, ditinggal begitu saja. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Dan seperti itulah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi, apa katanya? Aduwwan minal mujrimin, ya? Musuh dari orang-orang yang berdosa. Jadi mulai lambat memang. Nabi ini kan kecewa, Pak, gitu kan ya. Kecewa, ya Allah, kenapa kok kaumku ini malah tidak mau terhadap tuntunan saya, ya Allah. Padahal ini jelas ya. Nabi itu datang tidak minta kekuasaan, Nabi itu tidak datang untuk meminta jabatan. Nabi itu hanya mendakwahkan Quran. Kalau saya bahasakan, ya Allah, ini kenapa ya kok kaumku tidak mau tahu, tidak mau ikut aturan ini? Padahal mereka tidak dirugikan, saya tidak mau minta uang. Kenapa kok mereka itu tidak mau, malah menjadikan Quran ini sebagai yang diasingkan, jauh mereka dari Quran. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Begitulah sebagaimana umat-umat Nabi terdahulu juga sama seperti yang kau rasakan, Muhammad, ya. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira,
dan cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk, wa nasira dan penolong yang menolong kamu terhadap musuh-musuhmu. Wa qala alladziina kafaru laula nuzila alaihi al-Qur'an, dan nanti berkatalah orang-orang yang kafir, apa yang dikatakan? Laula unzila alaihi al-Qur'an, mengapa tidak diturunkan kepadanya Al-Qur'an sekali turun saja? Katanya orang-orang kafir waktu itu, kenapa kok tidak diturunkan kepada Muhammad SAW itu? Tapi mereka tidak SAW, kepada Muhammad itu satu kali turun saja. Seperti mananya Taurat dan Injil dan kitab Zabur. Jadi selain Quran, kitab Taurat, Injil dan Zabur itu satu kali turun, Pak. Langsung sekaligus berupa kitab. Tapi kalau Nabi SAW tidak berupa kitab. Nah, tapi berangsur-angsur secara terpisah. Kadzalika, demikianlah secara terpisah, linusabbita bihi fuadak. Kenapa kok Quran diturunkan secara perlahan? Supaya kami perkuat hatimu dengannya. Kami menguatkan kolbumu dengan Al-Quran. Warattalnahu tartila, dan kami membacakannya kelompok demi kelompok. Menurunkannya tahap demi tahap secara perlahan dan tidak tergesa-gesa supaya mudah dipahami dan dihafal. Jadi Quran itu kalau mau memahami Quran, sudah jangan tergesa-gesa. Kita baca ya perlahan, pahami, kemudian diamalkan. Jadi kalau langsung dibaca sekaligus, itu biasanya lupa. Wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Wala ya'tunaka bimatsalin, tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu membawa suatu yang ganjil untuk membatalkan perkara, illa ji'naka, melainkan kami datangkan kepadamu bil haqqi, sesuatu yang benar, yang menolak dan membantahnya, wa ahsana tafsira, dan yang paling baik penjelasannya untuk menjelaskan perkara yang sebenarnya kepada mereka. Alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim, mereka adalah orang-orang yang dihimpun dengan diseret atas muka-muka mereka. Mereka digiring seraya diseret ila jahannam, ke neraka jahannam. Ulaika syarrum makana, mereka itulah orang-orang yang paling buruk tempatnya, yaitu neraka jahannam. Wa adallu sabila, dan paling sesat jalannya, paling keliru jalannya bila dibandingkan dengan jalan selain mereka karena kekafirannya. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya pembahasan tentang bagaimana Nabi Musa diberi kitab dan diberikan saudara untuk berdakwah menjadi nabi, yaitu Nabi Harun. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.